awalnya kemarin ada saudara kita di Ubud, kan kita masih punya grup alhamdulillah termasuk sama Hilman. Terus kemarin kita dapat info katanya memang Hilman agak kurang baik lah gitu, kondisinya masih ICU. Terus saya teruskan berita itu ke temen, ada sahabat saya yang kebetulan memang kita dulu pernah pergi haji bareng lah gitu, teman Hilman juga. Taunya teman saya ini dia terus update sampai tadi pagi. Akhirnya saya dikasih kabar, Hilman meninggal. Saya langsung telepon ke adiknya Hilman, konfirmasi, iya ternyata Hilman udah dipanggil. Jadi tapi memang kalau untuk sakitnya memang rasanya kasihan sih ya, mendingan ini yang terbaik rasanya karena ternyata Hilman udah ada beberapa komplikasi. Yang Mas tahu apa aja mungkin Mas komplikasi? Katanya sih hati, paru, sama ya stroke kan terakhir gitu. Terakhir bertemu almarhum kapan Mas? Nah terakhir ketemu itu sebelum tanggal 2 Februari karena waktu itu kan Hilman alhamdulillah kemarin masuk ke jenjang pernikahan kepelaminan lagi. Nah pas kita lagi silaturahmi, maksudnya mau juga jenguk. Maaf. Jadi pas waktu udah mau pas lagi jenguk, tiba-tiba Hilman ngenalin lah gitu calonnya. Insya Allah kita mau selamatkan syukuran, dateng ya gitu. Oh iya man, alhamdulillah gitu. Jadi kan kalau ya saya mikirnya waktu itu Hilman udah sakit tapi ada yang nemenin lah gitu. Terus tapi akhirnya kita nggak jadi datang karena dia bukannya buat Zoom, alhamdulillah gitu. Itu terakhir. Jadi tapi waktu itu kita komunikasi lancar. Hilman memang sudah stroke, tapi komunikasi sih lancar alhamdulillah. Hilman maksudnya ya dibilang normal enggak, tapi maksudnya memang lancar alhamdulillah. Itu tuh terakhir, saya lupa tanggal berapa. Di tahun ini juga ya? Ya, Hilman itu nikah kurang lebih baru mungkin sebulan yang lalu kali, 2 Februari kayaknya. 2 Februari itu Hilman nikah. Mas sebagai pemeran lupus, seperti apa Mas melihat karya-karya Mas Hilman dulu? Masya Allah sih, cuman gini, saya alhamdulillah ada keterikatan gitu ya, tanpa sengaja gitu sama Hilman itu. Mungkin Allah yang udah ngatur semuanya. Jadi saya dulu memang suka baca dari zaman SMP, tapi memang si itunya Hilman, novelnya Hilman which is memang lupus. Terus saya sempat GR karena Hilman tuh memang kuliahnya di UNAS, rumah saya dulu di UNAS. Nah terus sekian tahun kemudian tiba-tiba ada sinetron lupus, ya memang ada filmnya dulu, terus baru sinetronnya, tapi di sinetron itu saya sudah ada di industrinya lah gitu waktu itu. Saya sempat waktu pas lupus sinetron yang pertama tuh sempat yang kelucap gitu, pengen deh gue tuh yang jadi lupusnya. Tapi nggak taunya sekian tahun kemudian ditawarin malah saya yang keder karena nggak pede. Man, badan itu udah kena man, lo nggak salah lo milih gue gitu. Dia bilang enggak gitu, gue yakin karena kita punya konsep baru, alhamdulillah udah jalan. Ya sampai saat ini pokoknya saya cuma berpikir bahwa Hilman itu yang orang yang paling tidak punya pengaruh di karir saya. Kurang lebih kehidupan saya pun sama, karena kan apa yang saya lakukan sekarang ini karena karir saya gitu, buat keluarga dan lain sebagainya. Jadi kita ketemu jarang, tapi alhamdulillah silaturahmi dibilang nggak sebentar. Jadi nggak cuma sekali dua kali, tapi lumayan berkali-kali. Saya waktu itu lagi pas tahun 2006 kita lagi di Tanah Suci, nggak sengaja ketemu sama Hilman. Terus kita jadi punya teman baru di sana dan lain sebagainya. Terus sampai adalah Indra Mona, ada sejarahnya Indra pacaran waktu sama Mona pun. Jadi bukan hanya saya, jadi ada beberapa yang merasa kita tuh punya pengaruh karir kita itu karena Hilman. Gitu sih. Mas, kenangan apa sih yang paling dilupakan dengan Mas Hilman? Ada kenangan yang banyak pasti. Banyak Mas sebenarnya ya, karena ya saya setelah saya dipilih akhirnya untuk lupus, terus dia gitu kita ketemu di Tanah Suci, terus dia gitu pas pulang dari sana di tahun 2006 juga Hilman masih kepercayaan sama saya pernah punya produksi itu juga sama karyanya Hilman, tapi waktu itu tayangnya di
salah satu TV swasta gitu, itu pun panjang waktu itu. Tapi saya bersyukur Mas Hilman masih punya kepercayaan sama saya. Ya kurang lebih setahun yang lalu sempat kita ngobrol bareng, terus dia minta dikenalin sama adalah gitu ya koneksi saya yang memang buat sesuatu yuk gini walaupun nggak jadi, tapi maksudnya nggak tahu ya, punya keterikatan aja gitu secara personal gitu. Terus kita sempat yang reuni beberapa kali, terakhir reuni kita tuh bagi saya gong lah ya, karena waktu itu kita nggak sengaja akhirnya bisa ngundang Agnes lah. Bagi kita Agnes kan udah super sibuk, tapi ternyata dia berkenan untuk hadir dan nggak ada perubahan sama sekali gitu. Ya udah, jadi memori yang kita dapat tuh banyak banget sebenarnya, dan banyak. Saya posting tadi, awalnya Mona posting video kenangan kita tuh setiap kita mau reunian, rasanya Hilman tuh nggak bisa lepas dari laptop gitu loh. Ya itu tuh kenangan kita tuh. Dia tuh oke, kita ketemuan, tapi gue bawa laptop ya, gue pengen duduk, harus ada yang dikerjain. Man, lo kayaknya hidup gue kerja terus sih. Ya tapi gitu ya Mas. Artinya sangat mempengaruhi proses karir. Saya pribadi dan juga teman-teman ada yang banyak yang merasa kayak gitu. Gitu Mas. Sosok Hilman sendiri seperti apa di mata? Saya bersaksi pokoknya Hilman itu orang baik. Karena saya bilang beliau tuh bukan hatinya yang baik, tapi tanpa dia sadarin dia punya manfaat selama di dunia ini. Dia sudah banyak memberikan manfaat kepada lingkungan dan banyak orang termasuk saya pribadi. Gitu sih. Sampai cerita video yang mau dikerjakan waktu Kalau itu sih enggak, karena memang sekarang ini kan dia megang beberapa judul banyak sekali gitu, tapi ya nggak tahu lah. Pokoknya salah satu yang selalu berhubungan sama kita tuh pasti temanya lupus lagi, karena waktu itu kan kita reuni aja teman-teman di lupus yang gini, kita nih nggak kepengen ya untuk sekedar hanya cuma satu frame bareng gitu, nggak perlu lupus, tapi keluarga ini kita boleh nggak sih kita bikin sesuatu untuk kayak melakukan sesuatu itu. Hilman waktu itu udah sempat ayo boleh gitu, apapun itu, nggak perlu pakai embel-embel lupus gitu, tapi nggak kejadian juga. Sampai waktu itu kan sempat Pongki mau bantu lagunya apa nggak kejadian ya, tapi memang itu jalannya. Doanya Mas terakhir untuk almarhum. Oke, saya pribadi mohon doanya untuk almarhum Hilman yang memang punya pengaruh juga untuk bukan hanya saya pribadi tapi untuk masyarakat di Indonesia rasanya gitu, karena kita banyak terhibur dari karya-karyanya dia. Mohon maaf apabila ada kesilapan yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja, secara langsung ataupun tidak langsung, karena beliau ini kan memang orang ada yang di balik layar, pasti punya pengaruh banyak lah kepada masyarakat. Mohon doanya, mohon maaf, dan insya Allah beliau dilancarkan kuburnya dan juga husnul khotimah. Terima kasih banyak Mas Hendy.